Ini bule yang oportunis, sangat-sangat egois. Tabiat halus orang Islam Afrika dicampur dengan disiplin ala Eropa. Suka duka tinggal dengan sesama imigran. Surga atau neraka? Saya akan bercerita sedikit sekelumit kisah saya yang tinggal dengan beberapa kawan sesama imigran dari berbagai negara. Kesimpulan saya terangkum dalam beberapa kalimat yang akan terarah ke tidak semua, namun saya sudah mencicipi kehidupan bersama banyak ras ya, dari kulit putih, kulit hitam, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Timur. Saya alhamdulillah sudah pernah. Jadi saya merasa berhak berkomentar tentang suka dukanya tinggal dengan imigran dari berbagai ras, dari berbagai belahan dunia. Yang pertama adalah saya ingin berkomentar tentang kehidupan di tanah rantau, di negeri orang, tinggal satu rumah dengan bule. Saya pernah tinggal dengan beberapa bule, dan menjadi catatan saya adalah jangan terpukau ketika ada seorang bule yang butuh tempat tinggal, kemudian menemukan kita, postingan kita tentang ketersediaan kamar, lalu teman-teman terpukau ketika dia bilang, wah aku tahu negaramu, wah aku tahu agamamu, wah aku juga memeluk Islam. Misalnya sebagai contoh, karena saya seorang muslim dan saya beberapa kali mendapati orang yang sedang mencari rumah kemudian, wah saya dulu Islam, saya sedang belajar Islam. Ini bule yang oportunis, dia berusaha mencuri hati teman-teman, agar kemudian kamar itu bisa dikontrakkan kepada dia. Tentu tidak semua bule seperti itu ya. Banyak bule pula yang jujur, tulus, terdidik. Namun bule yang saya dapati ini bule yang mungkin dari kalangan pekerja biasa, bukan yang terdidik, dan kecenderungan bule itu memiliki way of life yang agak berbeda dengan orang Indonesia ya. Ketimuran, mereka minum, mereka pakai kadang-kadang. Jadi teman-teman yang ingin merantau kemudian terpikir untuk tinggal serumah dengan bule, ini catatan bagi teman-teman, harus siap ketika mereka tiba-tiba ruangan kok berbau, wah ini bau apa, misalnya bau asap dari substansi tertentu, teman-teman harus siap. Nah itu kesimpulan saya. Saya tidak mengatakan bahwa mereka itu membawa neraka ke rumah. Pengalaman pribadi saya menolak mereka datang kembali ke rumah saya setelah mereka pergi, karena pertama mereka minum dan pakai, kemudian satu dari mereka juga ada yang membawa anjing. Saya kurang serp dengan keberadaan hewan anjing di rumah. Kemudian akhirnya mereka saya tidak izinkan balik lagi. Setelah sempat terjadi ketegangan, mereka akhirnya bisa menerima bahwa saya kurang cocok dengan pola hidup mereka. Itu bule yang kedua. Yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin berkomentar tentang orang Asia Barat. Orang Asia Barat, ya, negara-negara yang berakhiran stan. Itu saya pernah punya pengalaman tinggal dengan salah satu orang dari Asia Barat, dari negara yang berakhiran stan. Dijajah Rusia, menjadi bagian dari Uni Soviet sekian lama, membuat tabiat mereka sama kerasnya seperti orang Rusia. Ya Allah, sulit sekali untuk diajak kerjasama. Tidak semuanya memang, ada beberapa orang lain yang satu
saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk tinggal dengan orang ini. Selain jorok, egois, dan saya melihat kemungkinan dia bisa menyakiti kita. Jadi teman-teman hindari untuk yang ingin merantau atau sudah merantau, tinggal dengan orang-orang dari Asia Barat, negara-negara yang berakhiran stan itu. Yang ketiga adalah saya ingin menyampaikan kisah saya tinggal dengan orang Afrika. Orang Afrika ini adalah keturunan Senegal. Saya punya kisah yang manis dengan dia. Dia seorang Muslim, dia seorang atlet basket, dan dia memiliki kewarganegaraan Perancis juga selain Senegal. Jadi tabiat halus orang Islam Afrika dicampur dengan sikap disiplin ala Eropa. Kebetulan dia juga menekuni basket, sportivitasnya tinggi sekali. Dia rajin latihan, dia rajin nge-gym, dan dia motivator umum. Ketika saya bekerja di perkebunan pisang, dia adalah orang yang memotivasi saya agar berkomitmen untuk menjaga kebugaran tubuh, karena pekerjaan yang lumayan berat terjadi pisang, karena pisangnya tandanya gede-gede. Dengan tubuh saya yang ukuran orang Indonesia ini, ya seringkali saya mengeluh, namun dia memotivasi saya agar terus menjaga kebugaran, jangan menyerah, dan mengundang saya untuk bergabung dengan gym setidaknya 2 kali sepekan agar vitalitas terjaga. Nah, itu orang Afrika. Yang ketiga adalah orang Jepang. Saya pernah tinggal orang Jepang. Orang Jepang ini punya level disiplin yang di atas manusia normal menurut saya. Mereka sangat disiplin, mereka tidak berisik, mereka menghargai ruang pribadi masing-masing. Dan saya punya cerita unik tentang orang Jepang. Orang Jepang, suatu ketika saya tinggal dengan kawan saya orang Jakarta. Kami sedang menyiapkan makan malam. Nah, orang Jepang ini kebetulan lewat. Ketika makanan sudah siap disajikan, dengan basa-basi orang Indonesia, khas Indonesia, kawan saya bilang, mari makan. Dan tahu apa yang terjadi, teman-teman? Dia berhenti seketika dan duduk di meja makan. Dia bergabung makan dengan kita. Jadi mungkin tradisi orang Jepang yang ketika ditawari makan itu mengiyakan. Jadi seketika dia duduk, kemudian mengambil piring dan mengambil nasi. Dia makan bersama kami. Itu orang Jepang. Yang ketiga adalah orang yang tadi Bule, Afrika, Uzbek, Jepang. Yang kelima adalah orang India. Nah, ini saya sedang tinggal dengan 2 kawan orang India, dan sebelumnya saya juga tinggal dengan seorang kawan dari India. Apa kesimpulan yang terbetik di benak teman-teman? Ya betul, mereka sangat-sangat berisik. Mereka menganggap semua ruangan di rumah adalah ruang bersama, ruang yang berhak kita gunakan untuk bareng-bareng. Jadi ketika saya pindah dari Palmi ke Foxton, Pak kos saya bilang 2 orang India itu harus diwaspadai karena mereka menelpon keluarganya di India di tengah malam ketika kita tidur, dan mereka memakai intonasi yang seolah-olah mereka marah. Mereka tidak marah, namun mereka memakai intonasi yang terdengar seperti sedang marah-marah. Kamu harus hati-hati. Artinya hati-hati adalah barangkali ketika kamu kesulitan tidur karena mereka, ya kamu harus memaklumi saya. Oke Pak.
waktu saya pernah tinggal di Palmerston North. Seorang kawan India meminjam mobil saya. Saya katakan oke, silakan pakai. Saya kira cuma sekali. Kemudian dia datang lagi. Saya terlambat ke kampus. Bis sudah pergi. Bolehkah saya memakai mobil? Oke, saya kasih pinjam. Kemudian dia mengirimi pesan singkat kepada saya. Apakah boleh saya memakai mobilmu ketika saya butuh dan kamu sedang di rumah? Saya bilang, ya silakan, selama itu tidak bertabrakan dengan jadwal saya. Dan seketika itu pula dia mengetuk pintu saya, mengetuk pintu kamar saya, dan saya mau ke kuil. Saya mau ke kuil untuk berdoa. Saya pinjam mobilmu. Oke, silakan. Keesokan harinya subuh dia mengetuk pintu saya lagi. Brother, can I use your car? Dia bilang, boleh saya pakai mobil. Saya bilang, saya mau ke masjid, sebentar lagi sholat subuh mau pulang. Oke, apa-apa. Begitu saya pulang dari masjid, dia mengetuk lagi. Itulah puncak dari kesabaran saya. Saya bilang, brother, this is my only car. Saya bilang, ini adalah satu-satunya mobil saya dan saya memerlukannya untuk pergi ke tempat bekerja yang waktu itu jaraknya 40 kilo dari kos-kosan. Jika kamu bilang sewaktu-waktu, berarti kamu berhak menutup pintu saya, kemudian menggunakan mobil saya ketika saya baru saja tiba di rumah. Saya kurang bisa menerima. Akhirnya dia paham bahwasanya saya mulai menjaga jarak. Padahal ketika saya berkata begitu, tidak berarti saya memutuskan tali pertemanan. Kebetulan kamar saya dan kamar dia bersebelahan. Pembatas kamar kami adalah dinding kayu, yang artinya bukan dinding batu bata, yang membuat dia dan saya itu bisa intens memahami apa yang terjadi. Apakah dia sedang menelpon, apakah saya sedang menelpon, kami bisa saling mendengar. Namun dia merasa bahwa penolakan saya untuk meminjamkan mobil adalah proses untuk memutus tali persahabatan. Beberapa kali berjumpa di dapur, tidak ada percakapan di antara kami. Baik. Jadi pengalaman saya dengan orang India itu banyak dan unik. Mereka seolah-olah datang dari peradaban yang jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Namun mungkin tidak semuanya seperti itu. Teman-teman yang punya pengalaman dengan orang India bisa diceritakan pengalaman baik terutamanya. Saya ingin berbicara tentang landlord sekarang. Landlord alias bapak kos. Bapak kos pertama saya adalah orang Yahudi. Dia meskipun orang Yahudi, namun dia sudah blend, sudah bercampur dengan peradaban barat. Ya, hidup barat artinya ya dia bebas menjalankan kehidupan secara bebas ala barat ya. Dia minum, dia pesta, dia pacaran, dia macam-macam. Namun dia menghargai ruang privasi. Dan pengalaman saya ketika saya mengatakan ini pertama kali saya berbicara dengan orang Yahudi, dia tersenyum dan tertawa sambil menjabat tangan saya. Dia mengatakan senang akhirnya bertemu dengan Anda. Itu orang Yahudi. Pak kos saya yang kedua adalah orang Thailand yang sudah tinggal lama di Palmerston North, punya restoran, kemudian tutup. Kemudian dia tinggal dengan adiknya meneruskan usaha
postingan kita. Dia detil betul. Suatu ketika saya pindah kos-kosan dan ada uang bon, jadi ada uang pajar yang sempat saya serahkan, besarannya adalah 2 minggu saya kos. Jadi kos saya bayar per minggu dan uang bon saya berikan untuk sebanyak 2 minggu yang akan dikembalikan ketika kita pindah kos. Nah, suatu ketika saya pindah kos, saya diminta untuk membersihkan seluruh kamar, mencuci spray, menata kembali kamar saya yang akan saya tinggalkan. Kemudian saya tata kembali, saya tata. Setelah saya pindah 1 pekan, saya mengirimkan pesan kepada Pak Kos, Pak Kos, saya sudah pindah, saya sudah membersihkan kamar saya. Sekarang saya ingin uang bon saya dikirim jika Anda berkenan. Oke, saya cek dulu kamarnya. Ternyata dia setelah lebih dari sepekan dia belum mengecek kamar saya, kamar yang saya tinggalkan. Dan tahu teman-teman apa yang terjadi? Dia menemukan sejumput debu di salah satu sudut kamar saya yang berlantai karpet. Dia mengirimkan foto debu tersebut kepada saya. Ini kamu tidak membersihkan kamar dengan bersih, bon akan saya potong 1/4, saya akan kirimkan siang ini. Nah, itu detil. Orang Thailand itu detil, sama seperti orang Indonesia ya, boleh kita katakan perhitungan. Yang keempat adalah yang berikutnya adalah Pak Kos kita orang bule. Memiliki Pak Kos orang bule yang pendidikan tinggi itu sangat-sangat nyaman. Dia menghargai ruang privasi kita. Ketika beliau tahu bahwa saya adalah tukang sembelih halal yang bekerja di malam hari dan pulang di pagi hari, dia memilih menyibukkan dirinya pada siang hari. Jadi Pak Kos saya ini pensiunan seorang insinyur yang sekarang lagi sibuk menekuni hobinya memasang solar panel untuk pembangkit listrik di rumahnya. Jadi sehari-hari dia tak-tok banyak sekali yang dia kerjakan ya, memperbaiki mobil atau memotong kayu ketika musim panas seperti ini untuk persiapan musim dingin, dan atau memotong rumput. Dia memilih untuk berisik ketika saya sudah tidur. Ketika saya sudah bangun pergi ke dapur, baru dia mulai melanjutkan aktivitas. Saya merasa dihargai sebagai orang yang merasa bukan dari negara maju. Saya merasa dimanusiakan di sini. Jadi tidak ada, seolah-olah tidak ada pembatasan atau dia menganggap saya orang bangsa dunia ketiga. Itu tidak saya rasakan seperti itu. Baik, itu cerita saya tentang teman-teman kos saya dari berbagai negara, dan cerita tentang Pak Kos saya dari berbagai ras juga. Apakah teman-teman punya tanggapan, komentar, atau sanggahan? Silakan ditulis di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya. Saya sudah sampai kos, alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.